dampak pasti ada dampaknya nih, ya kan? Kita bahas dampak positifnya dulu aja. Ada nggak dampak positifnya? Mas Lutfi setuju nggak kalau misalkan skripsi dihapus? Dari Mas Lutfi pribadi nih. Tidak. Nah, alasannya apa nih Mas? Sebelum panjang nih tadi. Tadi bahwa kalau kamu ini saja 60 halaman 100 halaman saja kamu nggak selesai, Yep. apalagi di dunia profesional yang jauh lebih kejam, Iya. yang jauh lebih menuntut kesempurnaan dan segala macamnya itu. Oke, balik lagi di studio Relung Hati. Saat pikiran tak lagi sejalan dengan hati. Oh, thank you Mas. Nah, kita break sebentar. Tadi habis itu kita mau minum dulu teh botol nih Mas. Jadi ya, kita promoin dulu lah teh botolnya, biar segar gitu. Oke. Oke, kita lanjutkan pembahasan tadi dari yang kabarnya atau isunya ya Mas ya, bahwasanya skripsi mau dihapuskan. Nah, yang jadi pertanyaan setelah itu patokannya apa nih Mas? Kalau misalkan skripsi dihapuskan. Nah, ini Mas Luffy ini selaku asisten profesor ya kan, pastinya banyak sekali yang sudah Mas Luffy lihat juga ya kalau misalkan skripsi dihapuskan seperti apa. Nah, dampak pasti ada dampaknya nih ya kan. Kita bahas dampak positifnya dulu aja. Ada nggak dampak positifnya kalau misalkan skripsi dihapus? Kalau positif jelas banyak ya. Makanya kalau kita nyimak di media sosial itu postingan-postingan katanya Pak Menteri mencoba untuk menghapus skripsi segala macam. Betul. Itu mayoritas setuju. Karena memang dianggap skripsi itu momok. Jadi secara positifnya momok dalam artian jadi mahasiswa itu menganggap bahwasanya dia udah belajar lama, hanya nunggu tentang skripsi aja dia lama gitu. Iya. Jadi cuma menambah waktunya aja. Menambah waktu, menambah beban, menambah semuanya. Secara efek psikologisnya terganggu. Akhirnya ada yang bunuh diri segala macam. Nah, positifnya kalau itu dihapus berarti kita mengurangi angka kesetresan mahasiswa ya kan? Dan ketakutan. Penyebabnya kita cabut satu, artinya kan semakin sehat mereka. Iya, bisa semakin jadi sehat harusnya sih. Semakin sehat atau semakin liar. Iya. Jadi seperti itu. Cuma begini, kita perlu tahu bahwa memang beberapa kampus di Indo itu tidak semua yang menetapkan skripsi sebagai syarat kelulusan. Ya, betul. Tadi beberapa waktu lalu kan saya nulis opini saya soal penghapusan ini di Quora. Itu ada yang komen dari alumni UI. Alumni UI. Nah, dia bilang dulu kita juga gak pakai skripsi, tapi pakai penelitian. Iya, betul, penelitian. Cuma bentuknya kayak apa dia belum balas. Menjelaskan, betul. Cuma intinya skripsi itu hanya satu opsi saja. Dan kita punya contoh Bayu Skak itu. Bayu Skak, ya betul. Itu kan diluluskan di Universitas Negeri Malang tanpa skripsi. Cuma yang dianggap sebagai penggantinya adalah filmnya itu. Iya, dia lulus dengan filmnya berbahasa Jawa itu kan. Iya, betul. Nah, betul. itu dianggap sebagai proyek yang luar biasa. Ya, udah diakui lah gitu. Diakui dan akhirnya kita luluskan. Betul, gitu. Betul. Jadi memang secara efek positif kalau misalnya dari Pak Menteri ini membuat kebijakan skripsi tidak harus menjadi syarat, artinya ada keterbukaan inovasi. Kamu gak bikin skripsi gak apa-apa, yang penting kamu bikin karya tertentu atau pencapaian apa, kita bisa meluluskan. Inovasinya lebih terbuka kan, karena memang kita harus paham, tidak semua mahasiswa itu memiliki kemampuan untuk menuliskan idenya yang segitu bagus dalam bentuk buku atau tulisan. Betul. Itu memang perlu skill khusus memang nulis itu. Serius. Makanya dari muridnya Mas Lutfi ada Mbak Akia. Ya kan? Jadi memang harus dilatih. Dan kita perlu pemahaman bahwa nulis itu skill tertentu dan butuh kesabaran. Butuh latihan. Dan itu tidak mungkin kalau kita mau bikin skripsi gak punya ilmu nulis. Betul. Tapi sebelum itu semua nih Mas, saya potong. Mas Lutfi setuju nggak kalau misalkan skripsi dihapus? Dari Mas Lutfi pribadi nih.
Tidak. Nah, alasannya apa nih Mas? Sebelum panjang nih tadi. Seperti UN tadi, akhirnya kita gak punya filter. Tapi kita bisa lebih memperlebar mungkin kalau misalkan ada skripsi mereka jadi stres dan lain sebagainya, jadi momok, terus mengakibatkan jadi gantung diri, bunuh diri dan lain sebagainya, mengakhiri hidup lah istilahnya. Kayak tujuan akhirnya udah nggak tercapai kayak gitu. Tapi dari situ kan kita kayak memberikan nafas buat mereka, gitu. Oke. Nah, gimana tuh Mas? Sekarang kehidupan yang sebenarnya setelah wisuda Iya, itu lebih kejam dari skripsi. betul. Sepakat? Sepakat. Nah, kan. Karena di Kalau- dunia kerjaan nggak akan ka- mengenal apa itu. Kalau teman. skripsi saja gak bisa survive, Iya, betul. apalagi. Dia terjun di dunia pekerjaan Nah, itu. atau di masyarakat. Nah, itu. Makanya ada KKN, ada tugas akhir, ada skripsi. Itu hanya serangkaian fase saja sebenarnya. Dulu kita sama-sama luar biasa overthinking waktu UN kan. Betul. Wah, ini besok gak lulus lah. Betul. Ini gimana ya kan? Stres banget itu Jumba. Nyatanya kita melewati stepnya. Ada sekolah mewajibkan, ayo besok belajar pada Ada ruang tryout. ini. Ada tryout. Ada apa. tryout, betul, betul. Kita lalui itu semua, pasti lulus kok. Iya, pasti lulus, betul. Itu hanya ketakutan sendiri yang menghantui kita. Gitu. Artinya skripsi itu seperti yang saya lihat, Hmm. itu tidak semenakutkan itu selama mengikuti prosedur. Waktunya bimbingan. Oke. Disuruh revisi. Ngikut aja alur ya. Ikut aja pokoknya. Alur. Pasti bisa. Cuma kita kebentur ego. Iya. Pengen cepet lulus lah. Pengen cepat lulus. Semua pengen instan. Pengen instan. Ini sudah nikah, ini sudah di BUMN, ini sudah. Aku kapan ya gitu terus Iya, akhirnya. betul. Berangan-angan dia. Iya. Ekspektasi tinggi. Tapi tidak ada Nah, yang dilakukan. itu problemnya di situ. Apalagi sekarang era keterbukaan informasi. Hmm. Buka TikTok lihat ini, buka Instagram lihat ini, pengen Iya. ini pengen itu. Jadi sosial media impact ya Nah, kayaknya. itu dia. Hmm. Kalau era kita mentok apa sih? Gak ada sih Mas. HP masih NG gadget Iya dan kan? gadget yang masih apa ya? Ya kita masih yang nggak secanggih sekarang lah, bener nggak? Ya kan? Masih apa zaman Rudin? SMS, betul. Paling penyakitnya itu PS kayaknya. PS Bisa betul. disebut penyakit karena orang PS sama game online zaman Iya, dulu. Iya. Game online point blank. Point blank yang apa Harvest namanya? Moon. CS Counter CS, Strike, ya iya. kan gitu. Dota kayak gitu. Kayak Mungkin gitulah. mungkin keterbatasannya di situ kita. Itu pun juga kalau di tempat saya ya kalangan elit aja sih yang main bisa kayak ya, gitu. betul. Karena uang saku masih sekian ya. Iya, Kalau kan. misalkan dibuat itu semua kayaknya nggak cukup nih, ya kan? Sekarang semua Apa tuh? Oh, paket malam. semalaman. Iya, gitu tapi kan. kalau paket malam jam 12 baru mulai on, Mas. Mm-mm. Gitu ya kan. Sedangkan besok kita harus sekolah lagi, nggak Iya, mungkin kan. juga itu, Pak. Atau paket pelajar. Ya. Jadi dulu distraksinya memang lebih minim. Lebih minim. Kita akui itu. Yap. Saya bisa seperti pendidikan sampai akhir dan lain sebagainya ya mungkin lingkup dan juga era kita gitu, Mas. Kita nggak tahu juga kalau misalkan kita hidup di era sekarang. Nah, itu bisa jadi. Nah, Bisa jadi. kita bisa ngomong gini karena era kita dulu, Heeh. gitu. Dengan apa namanya, dengan lingkup dan juga dunia yang keterbatasan nggak secanggih sekarang, gitu. Nah, sekarang kalau memang kondisi yang seperti ini, Hmm. pertanyaannya, apakah standarnya kita turunkan mengikuti kemampuan emosional generasi sekarang, Yap. atau kita pertahankan untuk membuat mereka setangguh kita? Ayo. Iya. Betul. Kan itu betul. dilema juga. Betul. Kalau kita pertahankan yang lama, mereka lama-lama juga makin banyak yang stres segala macam. Betul. Tapi kalau kita turunkan kualitas keunggulan, attitude-nya, profesionalitasnya, mentalitasnya juga ikut menurun ketika terjun di dunia profesional. Betul. Tanda tanya akhirnya. Kuat gak di dunia katakanlah jadi pegawai misalnya. Yep. Itu kerasnya luar biasa. Betul. Sekiller-killernya dosen itu masih ada batas. Iya. Kalau ketemu bos, ayo gimana itu? Pressure-nya lebih tinggi. Nah, itu kalau Karena kita udah digaji. mentalnya harus ditata sejak awal. Dan menurut saya skripsi itu hanya salah satu fase untuk menyiapkan mental itu. Pada saat dia menjadi pegawai, gitu. Tapi bukannya mahasiswa itu dituntut inovasi agar dia menciptakan sebuah lapangan usaha, bukan dia bekerja, Mas. Betul.
Karena untuk inovasi, Hmm, untuk bekerja, untuk jadi apa, itu kan pada dasarnya kebebasan. betul. Kita tidak bisa mendikte ini SPD pasti guru. Iya. Ini Iya, betul, ya betul, kan betul, kita betul. nggak bisa bilang gitu Iya, kan. betul, betul. Cuma dalam konteks ketangguhan saya pikir sama. Iya, Ketangguhan kedisiplinan, betul. waktunya bimbingan itu kedisiplinan. Hmm, Kalau disuruh revisi salah ngaku salah itu adalah sebuah tanggung jawab. betul. Dan kita sering melihat termasuk apa yang saya alami, mahasiswa itu sering ngeyelnya ya karena merasa Sudah benar. sudah benar kok gini, ini kok itu kok gitu gitu Iya. kan. Contoh misalnya dosennya kok nggak bales-bales sih saya chat gitu kan, ngechatnya lo jam berapa, itu pertanyaan juga. Kita nggak melihat dia juga punya keluarga, Betul, juga betul. punya kesibukan yang lain. Hmm. Memang problemnya macam-macam lah emang. Tapi memang sudut pandang dia itu adalah sudut pandang di mana skripsiku harus selesai, mau piye carane gitu kan. Setelah ini aku harus lulus. Padahal setelah lulus dari kuliah, waduh, PR-nya lebih banyak banget ya kan. Itulah kehidupan yang sesungguhnya. Tapi memang bener Mas, kalau pada saat SD kita pengen segera SMP, pengen segera Ya kan? SMA, SMA segera lulus, segera pengen kuliah, pengen kerja. Tapi balik lagi, orang-orang yang kerja tanya aja, mereka pasti pengen kuliah lagi. Ya kan? Pada akhirnya kuliah itu lebih aman, Lebih aman, lebih nyantai lebih sebenarnya. nyantai. Kita cuma ya yang punya duit ya, kita cuma datang, kita ngobrol sama temen, dapat dan lain sebagainya. At least kita kerja udah ada tanggung jawab. Ya kan? Hmm. Jadi itu saya pikir kalau skripsi dihapus lantas ketangguhannya di mana? Apa nilai atau apa yang menjadi pokok orang itu bisa lulus? Itu sih. Tapi kalau ada penggantinya itu ada formula yang lebih baik daripada skripsi, setuju nggak Mas? Setuju aja. Tapi tinggal kita lihat bagaimana. Nah, lagi-lagi kita meracik ulang ya kan. Iya. Kurikulum diubah lagi, diracik Betul. lagi. Dulu ada kurikulum ini itu. Hmm. Efeknya kita lihat ada nggak yang benar-benar maksimal? Ya. Kalau dulu era Soeharto Hmm. dan juga awal-awal tahun 90 itu kan semester kan 3, catur wulan 1 2 3. Iya, betul. Saya tahu karena saya punya buku terbitan Balai Pustaka yang usang-usang itu. Masih ada sih aku Masih juga. ada kan? Masih ada juga. Dan istilahnya bukan UN, Eptanas. Eptanas. Ya kan? Eptanas, betul. Artinya kita sudah mengalami serangkaian periode yang sudah berubah sekian Iya. kali dan kita belum menemukan racikan yang pas sebenarnya. Sampai dengan sekarang. Kalau kita bicara Finlandia, Inggris, Amerika, semuanya yang maju-maju, Iya, negara mereka maju. sudah pakem, Iya. sudah oke, Trailnya udah nggak bisa diotak-atik lagi, udah bagus sudah. Iya. Nah, kita Oke. bisa mencontoh mereka, kita mampu nggak, Hmm. ya kan? Kita meracik sendiri, kapan selesainya? Nah, ini skripsi memang bukan produk atau sistem yang paling ideal, bukan. Hmm. Kurangnya banyak banget. Oke. Tapi kalau misalnya ini dibredel kembali, Hmm. dibongkar dan kemudian kita cari olahan baru, Yap. pertanyaannya ini ada gak yang lebih baik? Lalu seberapa lama itu menunggu jadi? Ya kan? Semoga Menteri Pendidikan bisa melihat ini semua ya kan. Iya, jadi Kita share ini semua ke Menteri Pendidikan, nanti langsung tagarnya Menteri Pendidikan. karena saya sebagai asisten juga mengalami ada kebijakan dari pusat soal kebijakan soal kampus, Yap. perdosenan, Hmm. administrasi baru, pelatihan lagi, bulan lagi ada lagi gitu terus gitu. Ribet ya kan. Muter aja. Jadi yang kemarin saja kita baru hatam, Yap. ini sudah ada baru. Iya. Yang kemarin belum paham ada baru lagi. Seperti itu terus. Kasihan yang di bawah itu sebenarnya. Jadi Kasihan ngulang muridnya. Muridnya itu sebenarnya Kayak kelinci percobaan dong. kita ajak kemana gitu. Kita ajak kemana, betul. Kasihan gitu. Aduh. Sedangkan mereka juga harus memikirkan soal nanti saya kerja apa, skill yang sudah saya bangun itu gimana, sudah bagus enggak gitu kan. Seandainya misalkan lah katakanlah memang skripsi atau tesis segala macam itu memang bukan sesuatu yang paling bagus, bukan ideal. Hmm. Tetapi kita setidaknya memiliki semacam filter tadi, bahwa kalau kamu ini saja 60 halaman 100 halaman saja kamu gak selesai, Yep. apalagi di dunia profesional yang jauh lebih kejam, Iya. yang jauh lebih menuntut kesempurnaan dan
segala macamnya itu. Hmm. Itu hanya soal jam terbang aja sih sebenarnya. Betul betul betul. Karena kalau kita ikuti dari proposal, kemudian sempro, kemudian revisi, Iya. minta tanda tangan ke sini, itu kalau ditekuni pelan-pelan pasti selesai. Oke. Pasti selesai. Karena memang sudah ada alurnya. Sudah ada alurnya. Tinggal Dan ngikuti sudah alur ada aja. porsinya. Kalau misal ada apa-apa, misalnya dosennya nggak bisa dihubungi atau ada kendala tertentu, ada kaprodi, ada dekan, ada di instansi kampus itu ada hierarki yang bisa kita mintai tolong karena itu adalah struktural. Iya. Kita tidak hidup di tengah hutan. Gitu Iya loh. betul betul. Jadi kalau betul, dosen pembimbingnya katakanlah ya terlalu neko-neko, Yap. ya kita ada tempat untuk menyampaikan itu dalam ranah yang lebih tinggi, gitu loh. Jadi kita sebenarnya tidak kehilangan akal di situ. Hanya ketakutan yang menghantui diri kita Nah, sendiri itu sebenarnya. dia. Makanya itu harus dilatih sih kalau menurut saya. Nggak bisa kita turuti, saya nggak bisa ini, saya waduh susah ini. Jadi kalau kita nuruti itu semua maka akan downgrade jadinya. Dan yang saya temui mahasiswa itu banyak molornya sampai belasan semester itu ya karena kebanyakan ke pantai aja. Butuh vitamin C ya. Bukan vitamin C tapi vitamin C ya. Jadi pusing dikit ke pantai, Ya. pusing dikit ke pantai, ke Jogja kemana gitu. Loh ini loh tugasnya itu loh, Mbok ya dilihat sebentar gitu loh. Harusnya kan seperti itu. Betul betul betul. Karena kalau misalnya teman saya dalam kalimat kotor saya, dia itu terbodoh gitu ya. Iya iya. Itu sehari itu bisa menulis 2 halaman. Oke. Ini paling bodoh loh ya, bukan Iya. kita bicara mahasiswa yang pintar bukan. Enggak. Sehari 2 halaman. Katakanlah Katakanlah skripsi 60-70 halaman. Yep. Itu tinggal dihitung aja. Kalau misalnya saya sehari mampunya 1 halaman, 2 halaman. Kalau dikerjakan secara rutin, maksimal 2 bulan selesai kan? Iya. Maksimal itu. Apalagi sekarang udah ada AI Mas. AI Iya kemudian ide-ide banyak yang bisa dimasukkan di situ. iya. Dan apa sih? Referensi lo tinggal download. Iya betul. Semuanya tinggal diakses. Free access, open access semuanya. Kalau dulu harus ke perpus, harus pinjam kartu anggota dulu. Betul. Apalagi eranya abah saya dulu itu masih tek Mesin ketik, ya kan? Mesin ketik. Nah, kita nggak melalui era itu. Yang mesin ketik itu kalau ada tipe 1 saja mengulang 1 halaman. Betul. Katanya kayak dulu kayak gitu ya. Emang iya. Gitu. Sekarang enggak kan? Enggak. Sekarang sudah era internet. Copy paste. Kalau nggak punya laptop ya temennya pasti punya. Pasti. Kalau Ada. enggak ya di warnet betul. Semuanya lah. Sekarang ngeprint loh berapa murah sekali. Iya. Referensi apa nggak ada yang susah dicari. Betul. Ya berarti tinggal kembali kepada niatan. Niat, betul. Niat, kesungguhan dan kamu menganggap ini itu kuliah ini tanggung jawabmu atau tidak. Iya. Karena kita lupa yang membiayai ini loh siapa. Ya itu kan. Jadi seenaknya ke pantai kemana-mana loh. Ini loh kewajibannya bukan ke pantai. Ada kewajiban yang lebih wajib. Kalau nggak ke pantai ke gunung itu. biasanya. Iya kan. Ya melampiaskan emosi seperti itu, denial dengan kewajiban. Iya. Itu sih yang sering saya lihat ke mahasiswa saat ini. Oke. Sehingga ada isu dihapusnya, mereka seneng. Wah ini bisa langsung lulus, ini enak gitu. Happy fora ya kayaknya. Tapi di sisi lain nanti kalau sudah tahu kehidupan yang sesungguhnya, Iya. apakah mentalnya sudah siap? Iya. Itu. Betul. Luar biasa, betul. Ini jadi menggugah banget ya bahwasanya bagi teman-teman maba dan lain sebagainya. Nah, ini kembali lagi juga Mas, bahwasanya kalau misalkan kita kuliah, kita nggak perlu ikut-ikut teman. Pertama itu, kedua nggak perlu lah kalau misalkan kita cari prodi yang mungkin kita nggak sejalan. Carilah yang memang sejalan ya, terus kemudian at least lu bisa di situ gitu loh, bukan melebar. Karena dulu waktu saya di satu itu sebenarnya saya mengikuti apa yang saya senangin, cuma aku nggak tahu habis itu saya kemana gitu. Kan dulu saya pernah ngambil informatika sebelum saya ngambil psikolog gitu. Jadi sampai di satu aja teknik informatika. Nah setelah itu saya lanjut ke psikolog itu.
Oke, kalau Mas Luffy sendiri nih, kalau misalkan di organisasi atau jadi mimpin di organisasi atau menjadi seorang dosen, pilih mana sih sebenarnya? Saya kalau saya lihat lebih sering di organisasi ini soalnya. Ya lebih sih, lebih membuminya itu di organisasi. Oke. Nah kalau dosen itu ya kita paham lah, dosen itu kayak sekatnya itu Banyak. ya sama Betul, mahasiswa betul. itu. Beda lah sama guru lah. Kita menganggapnya entah kenapa dari mana itu kayak beda gitu. Tapi kalau organisasi kita lebih berinteraksi sama anak-anak, Oke. lebih mendengarkan suara mereka. Hmm. Jadi saya mendirikan beberapa organisasi itu ya untuk menampung itu. Menampung itu semua. Betul Mas. Oke, mungkin ini ada pesan buat teman-teman semua, calon mahasiswa baru atau mahasiswa yang sudah jalan semester atau dia yang sudah mau akhir semester ya. Mungkin pesan dari Mas Lutfi apa? Bisa di kamera 2 yang sini. Pesan saya cuma satu ya, sederhana. Oke. Jangan baperan lah. Jangan baperan, jangan loyo, jangan melo-melo. Kita hidup itu tanggung jawab atas pilihan kita sendiri. Jadi kamu memutuskan masuk ke kampus ini, kampus itu, ya kamu harus tanggung jawab selesai. Kalau memang kamu gak selesai, kamu kembalikan dana itu semua. Dana kos, dana UKT semuanya kembalikan ke orang tua. Nominalnya tidak boleh kurang. Oke. Tapi kalau gak mampu, silakan tuntaskan. Kamu tidak diharuskan untuk keluar negeri penelitian ke Mesir kemana, tidak, atau mencari artefak kuno, tidak. Keluar pulau lo, tidak. Atau kita butuh laboratorium yang super canggih, tidak. Kita hanya diwajibkan untuk menuntaskan dengan cara menyelesaikan tugas akhir. Hanya buka laptop sehari 2 jam, 1 jam cukup. Rutin itu ketangguhan yang akan kita latih, kita bawa di dunia profesional, dan itu akan melekat selamanya. Oke. Mantap luar biasa buat teman-teman semua ya. Ini dari Mas Lutfi untuk teman-teman semua ya yang mahasiswa baru dan semuanya. Semoga dari Mas Lutfi ini teman-teman bisa ambil semua manfaat dan juga pesannya gitu, karena beliau juga asisten profesor yang tahu bagaimana mahasiswa-mahasiswa mengirimkan ya prodi skripsi ya gitu. Kemudian kalau misalkan dari saya ada satu kutipan di mana bukan kesulitan yang membuat kita takut, tapi ketakutanlah yang membuat kita menjadi sulit gitu buat teman-teman semua. Oke, mungkin itu dulu ya Mas ya yang kita bahas kali ini. Nanti kita akan bahas lagi sesuatu hal yang update pastinya tentang teman-teman mahasiswa dan lain sebagainya. Dan juga tadi yang sudah saya sampaikan ke Mas Lutfi, semoga bisa difikirkan. Nanti kita bisa kerjasama untuk kita membangun suatu hal yang tadi sudah saya sampaikan. Kalau teman-teman penasaran, tetap tonton terus di Relung Hati, saat pikiran tak lagi sejalan dengan hati. Oke, thank you Mas Lutfi. See you.